Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa marhaban bikum jami'an fi hadhihi al-halaqah. إن شاء الله سوف نتعلم الموضوع الجديد تتعلق بنائب الفاعل. Mungkin antum semua belum tahu atau belum mengenal mengenai naibul fa'il, tetapi sebenarnya antum sudah bisa memahami bab ini karena sebelumnya antum sudah mempelajari al-fa'il. Jadi, apa perbedaan dan persamaan al-fa'il dengan naibul fa'il? Jika kita lihat, persamaan dari al-fa'il dengan naibul fa'il adalah hukumnya sama dengan fa'il. Ya, apa hukumnya? Hukumnya sama-sama rafa' atau marfu'. Karena al-fa'il dan naibul fa'il terletak di isim marfu', bagian dari isim marfu'. Dan kemudian apa perbedaannya? Perbedaan fa'il dengan naibul fa'il terletak dari segi makna dan harkat si fi'il. Nah, jadi kalau kita membuat naibul fa'il, maka fi'ilnya itu memiliki awalan di. Misalnya kita buat contoh ayah membaca buku ya. Kalau kita buat di sana ya, kan situ ayah membaca buku. Nah, membaca itu menjadi fi'il di sana. Ya. Kalau kita posisikan setelahnya ada naibul fa'il, maka fi'ilnya menjadi dibaca. Nah, perbedaan di sana. Kemudian perbedaannya juga terletak dari segi harkat. Jadi, naibul fa'il ini dia membuat harkat fi'il itu berubah. Misalnya, ketika kita buat yaqra'ul abu kitaban ya. Yaqra'ul abu kitaban, ketika kita buat setelah fi'il itu adalah naibul fa'il, maka fi'ilnya itu berubah harkat menjadi yuqra'u. Bukan yaqra'u lagi, tetapi yuqra'u. Nah, itu dia perubahan harkat dan perubahan makna. Kemudian kita masuk, ini adalah contoh-contoh yang akan kita gunakan bagaimana cara kita bisa membedakan apa itu fa'il dan apa itu naibul fa'il. Ya. Coba lihat di contoh yang pertama, di sini ada teks ayah membaca buku. Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya yaqra'ul abu kitaban. Nah, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah yaqra'u, karena yaqra'u memiliki arti membaca. Sedangkan al-abu ini menjadi si pelaku atau fa'il ya. Jadi ingat kalau dia pelaku, maka dia adalah fa'il ya. Kemudian kitaban jadi apa? Nah, karena kitaban merupakan sebuah objek atau sesuatu yang dibaca atau objek yang dikenai perbuatan, maka dia menjadi maf'ul bih. Nah, ingat maf'ul bih. Nah, gitu. Kemudian kita lihat perubahannya di contoh yang kedua. Di sini ada yuqra'ul kitabu. Yuqra'ul kitabu. Nah, kita lihat. Artinya apa? Artinya buku dibaca. Jadi bukan ayah membaca buku, tetapi menjadi buku dibaca ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya ya, karena naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il, maka fa'ilnya kita hilangkan dulu. Nah, kita hazafkan dulu fa'ilnya. Oke. Setelah kita hilangkan fa'ilnya, kemudian yang maf'ul bih itu dia berubah posisi menjadi naibul fa'il ya, dengan syarat dia harus berbentuk marfu'. Jadi dia di tempat rofa. Kalau rofa, tanda rofa apa? Dhammah. Kita hapus alifnya karena dia tanda nasab ya. Kita jadikan kita bun. Jadi yuqra'ul kitabun boleh yuqra'ul kitabun, boleh yuqra'ul kitabu ya. Nah, jadi naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Dia bukan pelaku, tetapi sebenarnya dia objeknya, maf'ul bihnya ya. Nah, maf'ul bihnya yang dia diposisikan sebagai rafa' atau marfu'. Contohnya buku dibaca. Jadi artinya bukan buku yang membaca ya. Kalau kita buat buku yang membaca, otomatis fa'ilnya si buku ini. Nah, sekarang kita jadikan dia menjadi naibul fa'il. Berarti fi'ilnya kita artikan di ya. Ini ada ya, di. Beda ya, di. Ini me ya. Nah, itu dia.
Contoh yang kedua ada yazra'u Aliyu zahratan. Yazra'u Aliyu zahratan. Ali menanam bunga, ya. Di sini karena yazra'u adalah fi'il mudhari', kata kerja yang artinya menanam, ya. Sedangkan kata setelahnya itu adalah fa'il, si pelakunya, siapa yang menanam, yaitu Ali. Nah, kemudian zahratan menjadi maf'ul bih, objeknya. Apa yang ditanam? Yaitu bunga. Nah, karena kita ingin menghilangkan pelakunya, mungkin kita ingin menyembunyikan si Ali, kita hilangkan dia. Oke. Nah, setelah itu jadi yazra'u zahratan. Kalau seperti ini ya, kita ingin membuat dia memiliki makna bunga yang ditanam. Otomatis kita jadikan zahronya ini menjadi rofa karena kita ingin jadikan dia naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi kita kasih dia tanda rofanya tun, domah ya. Kemudian kita lihat di sini ada fiilnya. Fiilnya harkatnya dirubah. Ya, yang pertama, karena dia naibul fa'il, maka si fi'ilnya harus mengikuti siapa naibul fa'ilnya. Kalau naibul fa'ilnya perempuan, maka ianya diganti jadi ta mudhari'. Kenapa? Karena ya digunakan untuk laki. Sedangkan bunga adalah muannas, ada ta marbutohnya, maka kita ganti menjadi tazra'u. Setelah kita ganti menjadi tazra'u, ya, ada undang-undangnya. Dia harkatnya berubah, gak seperti harkat akhirnya. Harkat awalnya kan begini, tazra'u ya. Nah, kita buat dhammah awalnya, oke, tuz dan manasab ya, dan mansub atau fathah harkat huruf sebelum akhir. Mana harkat huruf sebelum akhir? Apakah huruf sebelum akhir? Bukan. Apakah huruf sebelum akhir? Betul. Karena ro merupakan huruf sebelum huruf ain. Kalau huruf terakhirnya adalah ain, tetapi yang diminta harkat huruf sebelum akhir ya. Berarti ro-nya ini. Nah, jadilah dia tuzra'u zahratun atau tuzra'u zahratu. Ini boleh saja. Kalau masalah alif lam, boleh pakai alif lam, boleh tidak, terserah antum. Kemudian, ini dia. Fi'il ya. Jadi ada fi'il itu terbagi dua jenisnya. Yang pertama dia mabni lil ma'lum. Apa itu mabni lil ma'lum? Jadi ya adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Kalau fi'il bina ma'lum berarti fi'ilnya di situ ada fa'il setelahnya. Contohnya yaqra'u tadi atau yaktubu itu kan fi'il-fi'il jenis biasa dan dia pasti membutuhkan fa'il ya. Misalnya ayah membaca buku, ayah menanak nasi atau ibu memasak memasak nasi di dapur. Itu kan dia ada fa'ilnya, ada pelakunya di sana. Maka dinamakan dia fi'il bina ma'lum. Apa itu fi'il mabni lil ma'lum? Al-fi'lu huwa alladhi yuzkaru fa'iluhu. Sedangkan di sini apa fi'il bina majhul atau mabni lil majhul ya. Ini bukan juhul ya, ini ada yang tinggal, maaf. Ini majhul. Berarti huwa alladhi lam yuzkaru fa'iluhu, yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Berarti setelah kata fi'il itu tidak ada pelakunya di sana. Siapakah yang masak tidak ada dicantumkan, siapa yang menanak nasi tidak ada yang dicantumkan. Berarti kita contoh, jadi dia menjadi naib fa'il. Contohnya apa? Contohnya misalkan pohon ditebang, atau contohnya kasur digeser, atau kaca dipecah. Nah, di kalimat seperti ini kan tidak ada pelakunya, siapa yang memecahkan kaca tidak disebutkan, atau siapa yang menggeser kasur tidak disebutkan gitu ya. Nah, itu dia fi'il bina majhul ya. Nah, maka setelah fi'il itu ada naibul fa'il. Jadi ya, ingat, kalau fi'il setelahnya ada fa'il, maka dia fi'ilnya maklum. Kalau fi'il dia setelahnya tidak ada pelakunya atau fa'il, maka dia majhul. Apa arti majhul? Majhul artinya tidak diketahui. Apa arti maklum? Maklum artinya diketahui. Gitu. Kemudian masuk kita ke definisinya. Ma huwa ta'rifu? Ma huwa ta'rifuhu ya Ustazah? Jadi ta'rifu naibul fa'il adalah huwa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyun lil majhuli wa yahillu mahallal fa'ili ba'da hazfihi. Ya, apa artinya? Artinya
Pengganti fa'il adalah isim marfu'. Nah, kalau dikatakan dia itu isim marfu', nanti jangan dicari tandanya di isim mansub atau majrur. Cari tanda-tandanya hanya di rofa. Hukum rofa atau marfu'. Apa saya kemarin hukum rofa? Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah terbagi 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari tidak bersambung akhirnya. Pokoknya lihat di bagian itu saja. Jangan lihat di bagian mansub atau majrur. Dah, ingat? Kemudian yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin. Terletak setelah fi'il bina lil majhul. Nah, berarti dia terletak setelah fi'il bina lil majhul. Nah, benar kan ini tadi? Fi'il bina majhul berarti fi'il tidak sebutkan fa'ilnya. Berarti yang ini dikhususkan untuk naibul fa'il. Kemudian apa lagi? Wa yahillu mahallal fa'ili ba'da hasfihi, dan dia menempati tempatnya fa'il setelah hilangnya si fa'il. Jadi dia menggantikan tempat fa'il, dia mengambil tempat si fa'il ya setelah fa'ilnya dibuang. Nah, kan tadi kita buat yaqra'ul abu kitaban, abunya kan jadi fa'il pelaku, kita hilangkan dulu abunya. Setelah kita hilangkan abunya jadi yaqra'u kitaban. Sekarang yang objeknya si buku kita ambil tempat fa'il untuk dia. Dia menjadi tempat di fa'il. Dia hukumnya rafa, jadinya kitabun. Yuqra'u kitabun ya. Berarti dia menempati tempat fa'il, dia rafa. Namanya adalah naibul fa'il. Ingat. Kemudian, nah ini dia. Bagaimana? Ini contoh-contohnya kita lihat. Ini contoh awalnya ya. Nah, ini contoh awalnya. Yusyahidun nasu al-la'ibin. Nah, artinya apa? Manusia atau orang-orang itu ya menonton atau menyaksikan para pemain. Nah, siapa pelakunya yang menonton? Adalah an-nasu. Nah, mana fiilnya? Fiilnya adalah yusyahidu, artinya menonton. Kemudian objeknya mana? Apa yang ditonton sama dia? Yang ditonton adalah al-la'ibin, para pemain. Nah, kemudian kita ingin hilangkan si pelakunya. Karena kita nggak ingin mengatakan orang-orang itu tuh dia nggak menonton gitu ya. Nah, kita hapuskan dia, fa'ilnya nih fa'il ya. Nah, hukumnya nih rofa karena tanda rofa dhammah, kita hapuskan. Oke. Setelah kita hapuskan, jadi yusyahidu al-la'ibin. Sekarang objeknya ini kita ingin jadikan dia naibul fa'il ya. Jadi artinya sekarang para pemain itu ditonton. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, caranya. Nah, yang pertama caranya, fiilnya yusyahidu ini ya. Nah, ada kaedahnya. Apa kaedahnya? Kalau dia dalam bentuk fiil mudhari', maka kita dhammahkan harkat huruf awalnya ya. Setelah itu kita fathahkan harkat huruf sebelum akhir. Ini huruf sebelum akhir nih. Nah, jadinya apa? Jadinya yusyahadu. Ini dia fathah dia. Nah, ini dia dhammah, dhammahkan huruf awalnya. Oke. Nah, sekarang setelah kita ganti yusyahadu ya. Coba kita ganti langsung di sini. Oke. Sekarang ini kan al-la'ib ini kan bentuknya nasab. Tanda nasab kemarin kita udah belajar 5 ya. Di sana ada ya kan tandanya. Sekarang karena kita ingin jadikan dia naibul fa'il, kita rofa'kan dia. Tanda rofa'nya apa? Kalau dikatakan tanda nasabnya ya, al-la'ibin artinya para pemain, otomatis ini dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kita lihat tanda jamak mudzakkar salim di rafa itu dengan apa? Ya, agar kata itu dia menjadi jamak muzakkar. Jamak itu artinya banyak, muzakkar laki-laki ya. Jadi para pemain laki-laki, kita ingin rubah dia di tanda rofa. Ada apa di tanda rofa? Yaitu tanda rofanya adalah wow. Gantilah. Jadinya hapus ya, ganti wow. Tambah nun. Al-la'ibun. Jadi gini, yusyahidu al-la'ibun. Nah, begitu. Contoh berikutnya juga sama, ya'kulu tiflu tu'aman. Nah, hilangkan tiflunya, kemudian ya'kuluja dirubah, dhamma awalnya, ini dia, dan fathah seluruh akhirnya, betul. Kemudian objeknya makanan, jadikan dia rofa, tanda rofanya dengan dhamma, artinya makanan itu dimakan. Ini dalam bentuk mudhari' ya. Ini dalam bentuk madhi.
Jadi dalam madi mudhari' kaidahnya berbeda. Apa perbedaannya? Contoh ini sama. Syahadan nasu al-la'ibin. Orang-orang itu telah menonton para pemain atau telah menyaksikan pemain tersebut ya. Sekarang karena dia bentuk fi'il madi yang telah berlalu, kaidahnya apa? Kalau kita ingin jadikan dia dalam syighah naibul fa'il. Yang pertama hilangkan anasunya, hilangkan fa'ilnya. Setelah itu ya. Nah, setelah itu kaidahnya dhammahkan harkat awalnya, huruf awal, dan kasrohkan harkat huruf sebelum akhir. Jadi syuhida. Sekarang kalau kita dhammahkan awalnya, apakah alif bisa cocok dengan dhammah? Tidak kan? Kalau dia dhammah harusnya dia berteman dengan waw, ya. Karena ini alif mungkin syuah, ya, kan nggak bisa dibaca ya. Jadi kita hapuskan dia. Nah, jadi syuhida ala ibin. Setelah itu kita rofa'kan dia dengan waw. Nah, gitu dia. Kayak gini dia, ini contoh lengkapnya. Syuhida ala ibun. Sekarang juga contoh yang kedua juga sama ya. Dhammah awalnya, dilihat dhammah awalnya dan kasroh harkat huruf sebelum akhirnya ya. Ukila tu'amun khafifun, artinya snack tersebut dimakan atau makanan ringan itu telah dimakan. Itu dia. Sekarang kita lanjut kaedahnya. Ini dia kaedahnya. Yang tadi belum paham kaedahnya ya. Jadi fi'il madinya berubah. Kalau kita jadikan di situ fi'il bina majhul ya yang dikhususkan untuk naibul fa'il, maka fi'ilnya tersebut harus mengikuti kaidah dulu. Dirubah dulu dia. Caranya apa? Contohnya ini ada fi'il madi artinya nasoro, menolong ya. Terus kita jadikan dia telah ditolong. Kalau kita artikan telah ditolong, kaidahnya apa? Didomahkan awalnya dan dikasrohkan harkat sebelum akhirnya. Harkat huruf sebelum akhirnya. Doma awal, kasroh, harkat huruf sebelum akhir. Betul. Sekarang contohnya, akroma ya. Ini kan fi'il madi dari kata akroma. Kita ingin jadikan dia bina majhul. Ya. Caranya apa? Doma awalnya, kasroh, harkat huruf sebelum akhir. Lanjut. Nah, ini juga. Kalau dalam fi'il mudhari', dhamma awalnya, fathah harkat huruf sebelum akhirnya. Contohnya, yang suruh jadi yun soru, yukrimu jadi yukromu. Nah, itu dia. Lanjut. Apa dia ahkam naibul fa'il? Hukum naibul fa'il itu seperti apa? Yang pertama, tidak boleh mendahulukan naibul fa'il dari fi'il. Jadi sama dengan fa'il ya, dia tidak boleh terletak di awal, dia letaknya di akhir. Ini dia. Contohnya apa? Duriba zaidun. Ini kan fi'ilnya sudah dirubah, dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Kemudian kata zaidun menjadi naibul fa'il, letaknya setelah fi'il. Kalau ini ya, ini kan zaidun duriba ya, misalnya kan. Zaidun bukan menjadi fa'il di sini, tapi dia menjadi mubtada. Kemudian yang kedua, iwahadul fi'lu ma'a tasniyati wa jam'ihi. Artinya, ya, fi'ilnya itu disatukan, baik dia si fa'ilnya itu 2 orang, 3 orang atau jamak, ya. Jadi, berapapun jumlah naibul fa'ilnya, baiknya zaidnya 1 orang, zaidnya 2 orang, zaidnya 3 orang, tetap fi'ilnya itu satu atau mufrad. Duriba ya. Duriba zaidun, duriba zaidani, duriba zaiduna. Ya, ingat, berapapun jumlah fa'il, fi'ilnya tetap satu atau mufrad ya. Yang ketiga, yajibu at-ta'nisul fi'li bita as-sakina fi akhir madi wa bita il-mudhari' in kana al-fa'ilu ta'nitsan. Ya, artinya apa? Harus mentasniahkan ya. Tasniahkan mentaniskan fi'il dengan apa? Dengan cara dikasih ta sakinah di akhir fi'il madi dan di ta mudhari' di awalnya jikalau si pelakunya itu adalah perempuan atau muannas. Contohnya apa? Di sini aja contoh Hindun. Hindun inilah perempuan ya, seorang perempuan ya. Makanya kata duriba yang asalnya duribatnya duriba ditambah ta nih. Kata sakinah di fi'il madi tetap di akhir, kemudian ta ini juga ta mudhari'ah di awal fi'il mudhari'. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau perempuan kasih kata ta'nis, kalau laki-laki jangan dikasih ya, beda. Yang keempat,
Yajuzu taraka ta in kana al-fa'ilu majaziyan ta'nis. Nah, boleh menghilangkan si ta itu ya, ta sakinah ini atau ta mudhari' ini jikalau si fa'alnya itu adalah tasniyah majazi atau majazi ta'nis. Jadi dia dikatakan dia nggak ada jenis kelamin perempuan laki-laki, tapi dia dihukumkan dengan hukum mu'annas. Contohnya apa? Contohnya kata al-harbu yang artinya perang. Kata al-harbu ini kan kita nggak tahu kelaminnya dia apa, dia laki-laki atau perempuan. Tetapi bagi orang Arab dia itu disamakan dengan hukumnya dengan mu'annas. Jadi dia dikatakan mu'annas. Tapi dia majazi. Jadi bukan mu'annasnya sebenarnya, bukan hakiki ya, tapi dia majazi. Karena dia majazi ya, boleh kita buat ta ta'nis, boleh kita hilangkan ta ta'nisnya. Boleh kita pilih wuqifal harbu atau wuqifat al harbu. Artinya perang itu telah dihentikan ya. Nah, artinya sama. Itu boleh dipilih ya. Kayak asyamsu, asyamsu tuh juga mu'annas majazi dia. Dihukumkan mu'annas tapi sebenarnya dia bukan perempuan gitu ya. Lanjut. Kita ke slide berikutnya. Nah, apalagi? Yajuzu ta'khir naibul fa'il wa taqdimu al-maf'ul bih. Ya. Boleh mengakhirkan naibul fa'il dan mendahulukan maf'ul bih. Contohnya apa? Yuqsadu bil ajri kullu ma yu'tilil amal. Yang dimaksudkan dengan upah ialah seluruh apa yang diberikan kepada orang yang bekerja. Kata kullu menjadi naibul fa'il ya. Ini fiilnya, ini maf'ulnya bil ajri. Boleh dahulukan dia di sini ya. Ini kan tidak semua teks terdapat, hanya ada beberapa teks ya. Jadi ini kita perlu ketahui aja, tapi nanti saya tidak paksakan kalian untuk membuat contohnya. Kemudian yahkumu jam'ut taksir hukmal majazi ta'nis. Jadi jamak taksir ya dihukumkan sama dengan hukum majazi taknis. Apa tadi hukum majazi taknis? Boleh dipakai tak taknis di fiilnya, boleh kita tidak pakai tak taknis, itu kan hukum majazi taknis tadi kan. Sekarang sama hukumnya. Jadi atfal ini kan jamak taksir ya. Ini juga jamak taksir, artinya anak-anak kecil ya, bentuk sikotnya jamak taksir. Kalau dia jamak taksir, boleh kita pakai ta ta'nis ini, boleh kita tidak pakai ta ta'nis, itu boleh. Dia ini contohnya ya. Ini yang perlu diingat di contohnya. Di sini ada duribat Fatimatun, duribat Fatimatani, duribat Fatimat. Ini penegasan atas poin tadi yang tadi ahkam naibul fa'il. Ya, penegasannya apa? Penegasannya ya. Ini kan fi'il, ini fa'il. Ini naibul fa'il ya, bukan fa'il lagi ya. Jadi sama dengan fa'il hukumnya ya, rofa sama. Kemudian berapapun jumlah naibul fa'il, baik dia satu orang Fatimah, dua orang Fatimah, berapa orang Fatimah, fi'ilnya sama ya, satu saja, duriba itu mufrad. Yang kedua, berbeda konteksnya kalau orangnya ya pelakunya kita letakkan di depan namanya. Otomatis Fatimahnya di mubtada, ini khabarnya. Kalau ditanya ini khabarnya, ini kan fi'il duriba. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah ta'nis. Apa? Ialah domir ya. Domir mustatir hiya. Ini nanti ini adalah alif. Ini kita pelajari sama kayak fa'il kemarin ya. Kalau seperti ini contohnya, maka dia harus mengikuti si Fatimah jadi karena dia letak di depan. Jadi dia kalau dibilang dua orang Fatimah di depan, maka dia harus mengikuti jumlahnya dua orang juga. Jadi harus dihafal tadribnya duriba, duribu, duribat, duribata, terus diingat. Sekarang jadi kita mulai di kaidah selanjutnya ya. Tadi kan fi'il madhi kan kaidahnya dhamma awalnya dan kasroh harkat huruf sebelum akhirnya. Sekarang baiklah kita mulai di kaidah berikutnya yaitu di fi'il madhi. Tadi kita sudah pelajari bahwa dalam fi'il madhi itu kaidahnya didomahkan awalnya dan dikasrohkan harkat huruf sebelum akhir. Sekarang ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Yaitu in kana al-fi'lu mabdu'an bita ya dhamma saniyatun ma'at ta'i. Jadi jika ada fi'il dimulai dengan huruf ta ini ya, ta. Maka didomahkan dia dengan didomahkan ya huruf kedua, nih huruf keduanya dan juga tanya juga.
Nah, jadi sama-sama didomahkan dia. Ya. Jadi tanya juga didomahkan, huruf keduanya ya juga didomahkan. Ini adalah fi'il madhi dalam wazan ya tafa'ala ya tafa'alu. Nah, kemudian kasroh harkat huruf sebelum akhir. Mana huruf li. Nah, ini kan kasroh nih, itu dia. Sekarang yang kedua, jikalau ada fi'il tersebut ya, nah, huruf sebelum akhirnya itu alif, ini kan qala. Nih, ini ada alif sini kan? Ini huruf sebelum akhirnya. Maka huruf alif ini diganti dengan ya. Mana ya? Ini ya. Kemudian apa? Kemudian kasrohkan ya harkat huruf sebelum akhirnya ya. Ini kan kita ganti dengan ya. Sekarang kita lihat huruf sebelumnya itu apa? Huruf ko. Kemudian ko ini harus dikasrohkan dia. Nah, ini kan kola. Ko. Nah, karena dia huruf sebelum ya, maka dia wajib dikasrohkan. Maka jadi qila. Itu dia. Kemudian untuk fi'il mudhari', jika ada ya, jika ada huruf ya sebelum akhirnya itu waw, waw ataupun ya, ingat ya, jika ada huruf ya huruf sebelum akhir, mana huruf akhir? Lam. Huruf sebelum akhirnya apa? Waw. Waw ya ataupun ya, nih huruf sebelum akhirnya, maka diganti dengan alif. Contohnya apa? Yaqulu ya. Maka wawnya diganti dengan alif. Kemudian apa? Kemudian domahkan awalnya. Karena diganti dengan alif, maka kita fathahkanlah qa-nya jadi yuqalu. Yuqalu. Ini juga ya bi'u, jadi domahkan awalnya. Ini domah ya, bukan domatrin. Yuba, kemudian fathahkan karena dia dikasih alif, diganti alif, otomatis dia beriringan dengan fathah. Jadi yuba, masya Allah. Jadi sekianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum ya. Insya Allah setelah video ini kita juga insya Allah Ustazah akan kirim 2 video lagi di hari Jumat, dan insya Allah hari Selasa kita sudah bisa mengakhirkan pertemuan dengan Zoom ya, dengan 2 materi lagi. Jadi kita tinggal 4 materi untuk nanti kita ujiankan di bulan Juli ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.